Oke, selamat pagi. Jumpa lagi di Payung University. Kita habis naik sepeda dan tadi jalan karena ketemu Pak Lukman. Jadi kalau udah ketemu senior kita nggak mungkin naik sepeda di depannya terus gitu. Nah, kita ikut jalan aja. Terus tadi kita ngobrol-ngobrol tuh tentang kota, bagaimana masa depan kota. Saya kira Pak Lukman adalah satu-satunya tokoh di kota ini yang memimpin paling lama, 5 tahun sebagai wakil dan 10 tahun sebagai wali kota. Legasi beliau saya kira banyak sekali, dari rumah pintar, dari bagaimana visi kota pendidikan, termasuk juga Tugu Pena, terus kemudian bagaimana dulu transformasi dari perpindahan kota administratif, kemudian sekarang menjadi kota kecil yang saya harus katakan sedih. Saya katakan sedih, dan saya kira beliau juga punya kesedihan yang sama tentang politik metro dengan dinamikanya, dan kita melihat kota ini juga makin tinggi politik uangnya. Lah itu obrolan sambil jalan tadi. Terus di samping saya ada Bang Rahmatul Umah. Nah ini keduanya juga ini teman-teman akan maju lagi di insya Allah akan maju lagi di kontestasi pemilu. Jangan lagi, kami baru pertama. Oh iya ya, baru pertama ya. Maksud okay. saya. Agak kesini Bang. Dan ini kalau Pak Lukman ya baru pertama ini mau jadi anggota dewan, anggota legislatif, dan ini menurut saya juga keresahan apa yang sebenarnya akan beliau ini lakukan di masa depan. Tapi sebelum kita ngomong tentang visi misi, kan ini bukan pemaparan visi misi, kita ingin lihat keresahan apa sih tentang kota ini dan mengapa politik uang tinggi. Pak Lukman dulu ya, mengapa Pak politik uang kok tinggi? Saya tidak akan langsung pada politik uang, karena perjalanan politik uang itu saya pikir masyarakat udah tahu. Jadi ada satu kondisi yang bukan hanya para politikusnya yang melakukan itu, tapi masyarakatan juga sudah terobsesi seperti itu. Jadi mau perjalanan cukup panjang, tapi sangat disayangkan sebenarnya di kota metro ini. Tapi ini terjadi, saya seperti tadi disampaikan, rasanya bukan hanya 10 tahun pada saat jadi wali kota, 5 tahun pada saat jadi wakil, karena saya mulai profesi sebagai PNS dari pesuruh di kota ini. Jadi kan luar biasa sekali, perjalanan yang cukup panjang lah ya. Kalau ada yang mungkin pernah baca tulisan tentang saya, bagaimana sosok perjuangan kolonisasi dulu mulai, bagaimana metro mencari pemimpin. Petruk jadi ratu. Bukan sekadar Petruk jadi ratu. Bukan sekadar, ada buku saya judulnya bukan sekadar Petruk jadi ratu. Nah inilah yang semakin kesini semakin hilang kondisi itu. Ini yang sangat menyedihkan buat saya. Dan ekspektasi politik di kota metro ini luar biasa sekali. Sudah terjadi beberapa kali pemilihan legislatif dan kepala daerah. Nuansanya kok NPWP. Nomor piro wani piro. Ini yang paling menyedihkan sekali untuk orang-orang seperti mungkin saya yang lahir 71 tahun yang lalu lah di kota metro. Bisa tahu persis bagaimana kondisi metro pada saat itu sampai dengan pada saat ini. Ini taman kota yang kita duduk ini masih jadi lapangan terbuka, terus ditutup, dipagari. Zaman lampu tengah dulu saya buka, zaman saya sudah punya peran di kota kecil kota ini. Satu proses perjalanan yang cukup panjang. Nah, saya berpikir keprihatinan seperti itu. Kalau di kalangan orang-orang tua seperti saya, sungguh itu merupakan satu hal yang sangat disayangkan. Saya pada saat menjadi wali kota, saya yang mencanangkan metro kota pendidikan yang asri, maju, makmur, aman, dan demokratis. Pertama itu saya. Saya berani klaim itu. Dan saya lakukan itu langkah-langkah itu. Langkah-langkah itu saya lakukan dengan proses. Mau jadi ketua kota pendidikan ya masyarakatnya harus pinter dong. Dulu masih zaman belum ada IT, ya di taman kota ini ada koran, bisa dibaca.
Mungkin masih ingat dulu ada di situ koran tiap warga lewat. Kita bahas kemarin. Iya. Ruang bacanya. Mungkin waktu itu ada pertama kali punya APBD kita mampu, kita bangun rumah-rumah pintar di setiap kelurahan yang sampai saat ini tidak pernah dipedulikan oleh generasi penerus saya. Itu terjadi. Kemarin ada ledakan COVID segala macam. Poskeskel di setiap kelurahan itu udah. Bahkan pada periode jabatan saya itu saya mencanangkan bagaimana gerakan masyarakat, kelompok masyarakat itu bisa membangun dirinya dan lingkungannya sendiri secara berkemampuan yang baik. Nah itu masih ada semua rasanya, masih ada di benak masyarakat apa yang sudah kita lakukan. Nah saat ini muncul. Kalau saya tidak ingin menyortir langsung soal money politik, tapi dimulai dari yang mengelola. Karena pemimpin itu tidak bisa dibayar, pemimpin itu tidak bisa dibeli. Pemimpin itu dilahirkan menurut saya, dilahirkan yang punya harisma untuk menjadi pemimpin, bukan sembarangan orang. Termasuk, mohon maaf, tadi disentil sedikit, saya potong saja kalau saya bicara ini bisa panjang, tapi kita masih punya waktu yang luas. Oh, besok-besok lagi Masih, kita podcast lagi, jangan cuma sekali ini aja. Kita punya waktu, termasuk sekarang keterpanggilan. Tadi disebutkan, saya yang pertama akan maju di legislatif. Karena keprihatinan yang tinggi, bagaimana fungsi legislatif itu tidak berjalan, belum berjalan dengan fungsinya yang saya bisa mengamati. 5 tahun jadi saya wakil, bagaimana legislatifnya. 10 tahun saya jadi wali kota, bagaimana legislatifnya. Dan saya sekarang pengen, kalau Allah meridhoi, kalau masyarakat memberikan dukungan kepada saya ingin menjadi legislatif yang baik. Walaupun saya tidak bisa merubah, saya belum tentu, saya nggak yakin. Terpilih pun saya nggak yakin kok. Apalagi saya bisa merubah, tapi saya ingin berbuat. Di akhir sisa akhir saya, akhir hidup saya yang mungkin nggak lama lagi ini akan bisa memberikan suatu buat tanah kota kelahiran saya 71 tahun yang lalu, nggak tahu sampai umur berapa. Tapi saya mohon izin kepada masyarakat, saya bukan mencari pangkat, mencari jabatan, apalagi mencari fasilitas di dalam. Itu udah selesai harusnya. Nawaitu saya untuk menjadi anggota DPR, bahkan kalau bisa jadi ketua DPR, kalau bisa, insya Allah itu nanti semata-mata hanya karena bagaimana untuk memberikan satu ya katakanlah upaya yang lebih baik dari apa yang ada saat ini. Mungkin itu dulu sekadar pembukaan. Sekarang Bang Rahmat, langsung aja pertanyaannya, kenapa politik uang tinggi? Kalau Pak Lukman kan mesti menjelaskan persoalan sejarahnya dulu, tentang panjang saya, panjang. Bisa ngitung itu. Pak Rahmat kan juga tahu bahwa ini pertarungan yang tidak mudah. Saya selain dikit kalau soal uang, saya 3 kali loh pilkada, dan alhamdulillah menang terus di Metro ini. Jadi wakil, saya masih langsung DPR, kemudian langsung masyarakat masih masuk. Kemudian yang kedua mempertahankan periode kedua masih masuk. Saya bisa hitung berapa pengeluaran saya di dalam modal saya. Pasti sampai yang terakhir paling gede ya. Ya nanti pada saatnya saya bisa cerita itu. Yang terakhir kemarin lebih gila lagi ya berarti ya. Wah itu lebih gila lagi tuh. Itu lebih edan lagi tuh, bukan gila lagi. Itu kita simpan Pak Lukman. Oke Bang, Bang, kenapa politik uang tinggi Bang? Tapi sebenarnya itu karena mutual ya. Nah kenapa di Metro ini terjadi? Jadi sebenarnya awalnya itu kan karena mungkin nggak ada gagasan untuk mendekati rakyat. Kalau sejarah ya memang kan bisa didekati dengan perilaku ya, perilaku pemilih. Jadi ada yang survei kecenderungan pemilih ini dipengaruhi oleh pakai apa gitu. Makanya kemudian ada yang jadi mereka ini nirgagasan, tidak ada gagasan. Cara mendekati rakyat dengan jalan pintas itu ya iming-iming. Ya dulu mungkin janji laku, berikutnya adalah ya sembako, berikutnya adalah uang cash. Nah kenapa kemudian menjadi lebih tinggi berikutnya? Itu karena udah timpah-timpahan. Maksudnya dia dengar si A agar ini beralih, timpah lagi. Jadi mana yang lebih besar? Dan itulah yang kemudian dimanfaatkan oleh rakyat. Jadi kadang rakyat juga menggoreng. Maksudnya gini ya, di satu kelompok ada orang yang nyebar uang 200.000. Wah si A aja di sini berani 250 gitu. Jadi mulailah, itu juga mainan sebenarnya. Tapi saya sih berkeyakinan bahwa soal norma, soal moral, kalau didekati rakyat itu dengan pertanyaan,
apakah dia menganggap itu baik? Semuanya menganggap itu tidak baik. Artinya mereka punya prinsip masih. Nah, tapi kenapa mereka kemudian menjadi permisif? Ya karena mereka kehilangan kepercayaan, distrust terhadap politisi. Bisa nggak sih kita percaya bahwa kalah itu bisa bermartabat? Kalah tapi bermartabat daripada menang tidak bermartabat. Seharusnya begitu. Kita masih percaya itu nggak sih? Seharusnya begitu. Tapi kan dibalik sama para politisi. Banyak juga yang saya dengar. Lebih baik menang tidak terhormat daripada kalah terhormat. Kan gini, aktualisasi seseorang itu kan tidak mesti di politik ya. Kalau ada orang misal memperjuangkan diri untuk politik kemudian kalah, tapi kalahnya terhormat, saya kira dia juga bisa punya aktualisasi lain. Dan kehidupan ini kan kita bisa melakukan banyak hal, apalagi era digital. Era digital ini nggak semuanya harus diserahkan pada politisi. Coba perubahan-perubahan besar di sebuah kota itu tidak semua bergantung sama politisi. Kalau saya gini sih Mas, Nah, pertama itu bukan persoalan kalah terhormat, karena asumsi saya kalah aja. kalah-kalah aja. Kalau saya sih lebih menganggap bagaimana kita mendefinisikan soal kalah menang. Kalau kita berani bertahan terhadap keyakinan kita terhadap kebenaran, walaupun kita kalah secara pertarungan ya, kompetisi, atau kalah kita dalam pengambilan keputusan, tapi kita berbeda, menurut saya itu kemenangan. Mungkin sebagai akhir karena kita bincangnya masih panjang, mohon maaf karena mungkin kalau saya bisa sedikit menyimpulkan walaupun belum finish tuh kesimpulan itu. Soal kalah menang dalam sebuah permainan itu hal yang biasa. Nggak usah terlalu kalau memang ya kita masuk lagi dalam permainan. Cuman kita memberikan satu warna. Iya. Bagaimana warna dalam permainan yang kita berikan itu mengajak masyarakat untuk semakin hari berpikir. Kita sudah banyak pengalaman. Kita pilih wali kota karena wali kota yang banyak duit satu gini udah tahu akibatnya seperti apa. Itu aja. Itu pelajaran. Pelajaran yang beragam. Pilih anggota DPR yang berfungsi di lembaga dewan sana, kita udah tahu kok itu yang bisa ngomong, itu yang nggak bisa ngomong, atau yang bisa ngomongnya bisa ngomong aja, nggak bisa berbuat. Bisa itu. Iya, udah langsung aja real. Karena memang soal money politik memang itu merupakan satu nafas. Nah, kita ini hanya orang-orang mungkin yang tidak mau terlalu vulgar tentang hal seperti itu, tapi kita kepengen ada sedikit kualitas lah. Walaupun money politik boleh, tapi kualitas dong. Jangan sembarangan dong. Itu aja menurut saya. Saya Adi Dharma ini. Pak. Apa? Kalau Bapak jadi dewan, ya bila perlu jadi ketua dewannya, ketua DPRD-nya, Bapak mau menghidupkan lagi apa, mengupayakan ada anggaran ke legasi Bapak itu yang terbengkalai itu, rumah pintar. Saya hanya ingin, saya tidak bicara masalah, kalau hanya bicara masalah anggaran itu menurut saya udah terlalu. Tapi kita masalah penanaman tanggung jawab yang bisa dicapai dengan program rumah pintar, program kota sehat, program adipura dan lain-lain. Bukan anggarannya, anggaran soal nanti. Oke, terima kasih teman-teman karena udah ada yang jemput lagi. Ini Pak Lukman sudah ditunggu sama Ibu. Terima kasih banyak. Kita sampai jumpa lagi di Payung University. Nanti setelah ini kita lanjut sama Bang Rahmat lagi ngomongin yang lain. Tapi ini terima kasih Pak Lukman. Nanti kita akan bikin podcast lagi. Masih banyak waktu kok. Jangan ini asal nembak aja di jalan. Asal kebetulan aja. Siapa? Makasih, Pak. Udah mau jalan kayaknya. Makasih Marlis. Ya udah ditunggu nyonya tuh. Di mana?